Kita sering sekali membahas pentingnya database pelanggan. Database artinya informasi tentang pelanggan, kemudian catatan tentang pelanggan, dan seterusnya. Ini database pelanggan ya. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun database? Teman-teman, bisnis itu ya kalau kita tidak memiliki informasi tentang pelanggan, tidak memiliki data pelanggan, ya pasti ya kita tidak akan lebih baik dibandingkan kalau misalnya kita memiliki data pelanggan yang lengkap. No data, no business gitu ya. Bisnis kita tidak akan lancar. Bisnis kita tidak akan lancar kalau misalnya kita tidak memiliki. Bagaimana kita bisa mengenal pelanggan, mengetahui potensi pelanggan, kemudian apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan kalau misalnya kita tidak memiliki informasi. Nah, pertanyaannya bagaimana membangun database pelanggan? Ada 5 tahapan teman-teman, ada 5 tahapan agar teman-teman akhirnya memiliki database pelanggan yang bisa digunakan untuk memaksimalkan bisnis. Tahapan pertama teman-teman, tentukan data apa yang akan didapatkan. Jadi kalau teman-teman melakukan bisnis, kira-kira data apa ya yang pas buat bisnis saya? Nama, nomor kontak udah pasti, alamat ya pasti. Kalau misalnya kita bisnis kosmetik, usia, gender penting. Intinya semakin banyak informasi pelanggan semakin baik itu selama relevan dengan bisnis kita. Kalau saya jualan suplemen, produk suplemen untuk preventif, maka usia penting, kemudian keluhan penting, pola hidup itu penting, sehingga itu informasi apa yang akan kita data. Yang kedua teman-teman, itu tadi pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kita bisa menggunakan form survei, atau misalnya pada saat transaksi penjualan itu kita melakukan pendataan ke program membership dengan sosial media dan seterusnya. Intinya bagaimana kita mendapatkan data itu. Kalau misalnya teman-teman punya harapan memiliki data penghasilan, ini kan nggak mudah ya, hal yang sensitif. Bagaimana kita memiliki data penghasilan? Kadang-kadang kita tidak langsung minta gajinya berapa gitu, tidak, tapi kita bisa mengetahui potensi atau kira-kira gaji pelanggan itu berapa dengan cara mengetahui dia ikut komunitas apa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Maka kita bisa mengukur kira-kira kalau misalnya memang data penghasilan kita nggak bisa dapatkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, setelah kita memiliki, kita menggunakan tools apa. Jadi data itu disimpan di mana? Kalau misalnya customer kita 10, 100, kadang-kadang kita simpan di buku catatan masih bisa, di Excel masih bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, maka data itu dikelola, disimpan dengan menggunakan tools apa. Membutuhkan sistem database yang baik ya. Kadang-kadang menggunakan Excel gitu ya. Tapi kalau sudah ratusan ribu, puluhan ribu, apalagi datanya kompleks ya. Satu customer itu informasi, ada banyak sekali informasi, maka menggunakan Excel tetap bisa disimpan, tapi nanti pada saat kita melakukan pengolahan, analisa itu akan terbatas gitu ya. Jadi menggunakan tools apa, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, setelah kita memiliki merencanakan data, kemudian kita cara mendapatkannya seperti apa, kemudian diwadahi seperti apa. Yang keempat adalah analisa apa yang akan teman-teman lakukan atas data itu. Analisa itu ada 4 ya, ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif. Nah, dia prediktif, deskriptifnya apakah segmentasi pengelompokan pelanggan berdasarkan resensi, frekuensi, monetary ya, berdasarkan transaksi, berdasarkan usia, berdasarkan aktif dan pasif. Kemudian kita bisa membuat piramida pelanggan. Nah, itu analisa seperti apa yang teman-teman akan lakukan. Itu yang keempat. Dan yang kelima teman-teman, bagaimana menggunakan hasil analisa tadi untuk mengembangkan bisnis. Kalau misalnya teman-teman memiliki data bahwa customer itu dari seluruh customer 90% adalah transaksi 1 tahun 1 kali. Sementara yang 2 kali 7%, yang 3 kali 1%, yang 4 kali 0,5% dan seterusnya. Dengan melihat data seperti itu, kira-kira program apa yang kita bisa lakukan? Upselling ya. Upselling, sehingga yang belanja 1 tahun 1 kali yang jumlahnya 90% dari keseluruhan customer itu bisa kita jadikan 2 kali, yang 2 kali jadi 3 kali dan seterusnya. Jadi yang kelima adalah bagaimana menggunakan data untuk mengembangkan bisnis. Gitu ya teman-teman. Jadi mengembangkan database ada 5 tahapan. 1, data apa yang didata, kemudian cara mendapatkannya seperti apa, itu yang kedua. Yang ketiga adalah disimpan di mana, dikelola di mana, sistem yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah analisanya seperti apa, dan yang kelima
adalah bagaimana menggunakan data itu untuk bisnis teman-teman. Begitu teman-teman, selamat mencoba. Dengan menggunakan data maka bisnis teman-teman akan lebih maksimal. Terima kasih.